Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kadita Ponsel Channel. Tentunya masih membahas seputar tentang counter HP. Nah, kali ini kita akan membahas istilah voucher ya kan. Iya. Banyak kali istilah voucher. Tapi kita nggak banyak mungkin yang nggak tahu ya ntar ya. Iya. Tapi sebagian yang jualan sudah tahu. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika video kami ini dirasa bermanfaat ya kawan-kawan. Nah, balik tadi ke istilah voucher. Voucher itu sebetulnya apa Nat? Nah, ini dia, Bang. Voucher itu sebuah kode, Bang. Kode Kode yang berbentuk seperti kertas. kertas kecil. Bang. Kita kan sering tahu kan beli voucher gitu. Dia kertas kecil, Bang. Itu ada kodenya, Bang. Kode yang berisi kuota. Nah, itu dia, Bang. Cara penggunaannya? Cara penggunaannya setiap provider tuh sama sih, Bang. Kita gesekkan dulu. Oh, gesek. Baru Muncul ada angka. kodenya tuh, Bang. Kode kuotanya itu tadi. Kayak apa lotre zaman dulu lah ya. Bisa juga. Lotre zaman dulu. Kalau dulu besar bentuknya awal-awal tahun 2000, kalau pertama 2020-an. kali apa, Bang? Pertama kali Nanda buka ponsel, itu semua provider dia bentuk voucher itu besar, Bang. Seperti apa namanya? Kartu perdana Kartu gitu. domino, bukan kartu domino, kartu apa? Kartu sebesar kartu gitulah dia, Bang. Oh. Ukurannya besar dia, Bang. Iya. Nah, di tahun 2023 itu orang itu udah menghemat, Bang, menghemat kertas. Sekarang sudah diperkecil sama mereka, Kecil. Bang. Yang penting fungsinya tetap nggak berubah ya. Fungsinya tetap sama, cara pengisiannya pun juga tetap sama, nggak ada yang berubah sih, Bang. Kalau kode-kode dalam bentuk angka itu kan pasti ada kelemahannya ya kan. Banyak, Bang, kelemahannya banyak. Nah, apa-apa aja kelemahannya itu? Nah, Kalau berdasarkan pengalaman lah ya, selama di Kadita Ponsel ini. kalau berdasarkan pengalaman Anda, kalau kode voucher tuh kelemahannya tuh banyak, Bang. Seperti pada saat kita menggesek voucher tersebut, nah itu bisa nomor angka kodenya tuh bisa hilang, Bang. kurang atau terlalu kuat terlalu geseknya. Ya? kuat atau hilang dia, Bang. Kadang pun kalau pas kita gesek, kadang nomornya pun ada yang kurang juga, ada juga, Bang. Oh, Kayak ada gitu. juga yang Kadang pun kurang, ada yang hilang atau terlalu kuat dengan koyak atau basah kena air gitu, dia mau hilang dia tuh, Bang. Nggak nampak dia. Nah, kalau Telkomsel sendiri kalau hilang kayak gitu macam mana bisa? Kalau untuk di Telkomsel itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Jadi Nggak bisa. Begitu kita gesek, kode voucher hilang atau koyak. Kalau koyak itu nggak bisa diganti kecuali kode vouchernya itu atau satu angka kurang atau dia nggak. Kadang-kadang namanya voucher itu kan, Bang, kadang-kadang ada yang nggak ada juga. Nomor serial namanya cetakan manusia ya kan, buat teman. Kadang-kadang nggak ada juga, itu bisa juga. Tapi kebanyakan yang koyak sih, Bang. Pada saat dia mau ngisi itu kan digesek dulu. Nah, itu banyak yang koyak. Berarti kalau Telkomsel Nggak kita bisa, bantu Bang. gesek ya? Ya, lebih hati-hati lah. Kebanyakan sih yang beli sama Nandar minta tolong digesekkan sih. Gesek. Kalau provider lain kayak XL, Kalau 3, XL bisa, Bang. Nah, tapi dengan satu syarat. Kertas voucher itu jangan hilang. Iya. ngeklaimnya ke apa? Grosir atau ke sales? Kalau di XL sendiri kita ngeklaim langsung ke sales, Bang. Kita buat apa namanya kejadiannya seperti apa, misalnya kode voucher hilang atau kode voucher kurang satu angka atau apa, nanti kita konfirmasi ke sales baru kirim ke pusat, nanti pusat kirim lagi kode voucher sesuai dengan voucher yang dia beli, Bang. Oh, berarti yang nggak bisa diklaim kalau angkanya kurang itu cuma apa tadi? Telkomsel, Bang. Telkomsel ya. Kalau Telkomsel, yang lain ya. itu ya. Yang lain bisa, Bang. Yang lain bisa diklaim ya. Bisa diklaim. Nah, kalau kayak misalnya mungkin nggak kalau misal begitu digesek muncul angka tuh kan, nah kita input udah masuk nih tapi kuotanya nggak ada. Nah, itu banyak juga kejadian kayak gitu, mari. Kadang gini deh, Bang. Kalau voucher itu kan begitu kita gesek kan kita masukkan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalnya gitu kayak bintang sekian kan gitu. Nah, kadang voucher itu ada juga yang belum terisi kuota, Bang. Karena kan terlalu banyak nih. Dia cetaknya tuh kan nggak puluhan cuma ribu satu, ya. Puluhan ribu, Bang. Mungkin dari satu blok itu, dia satu blok itu kan kalau sekarang 150 piece. 150 piece itu mungkin ada yang selip satu atau dua tuh pasti ada, Oh, Bang. 150 piece satu Blok dia, Bang. Dia per blok kan. Karena kan kalau dulu kan satu lembar tuh satu biji vouchernya. Kalau sekarang satu lembar tuh jadi 3, Bang Ari. Oh. Jadi isi satu lembar itu 50, Bang.
Satu blok itu isinya 50. Satu blok usia 50. Nah, jadi kalau 3 kali 50 kan 150 kan? Rata-rata sama lah ya kalau semua provider. Rata-rata sama 150 piece. Nah, kalau semisal kuotanya nggak tersedia, macam mana kita ngeklaimnya? Nah, kalau dia Sementara itu udah kita gesek kan, Ah, kemudian udah kita input berhasil, tapi kuotanya nggak ada, itu kayak semana pula. Kita dia gini komplain. dia bang, dia bukan di input berhasil, dia begitu kotanya nggak ada, begitu kita masukkan kode voucher, dia ada pemberitahuan tertentu gitu, voucher tidak bisa digunakan, dia seperti itu bang. Berarti langsung ada warning dari provider. Ada pemberitahuan langsung dari provider tersebut. Terus misalnya dia ada juga pengisian voucher, di sini voucher sudah terpakai, tapi kotanya belum masuk, itu biasanya bermasalah dengan jaringan. Oh, jaringan menunggu berarti. Iya, itu tapi kalau kayak gitu biasanya jangan sampai kita voucher tersebut jangan kita buang bang. Oh, lagi-lagi nggak boleh hilang voucher. Iya, itu bahwasanya bukti bahwasanya kita ada pembelian voucher, pengisian voucher, bahwasanya voucher yang kita masukkan itu kotanya tidak masuk. Nah, kalau nggak masuk kita klaim. Bisa atau kita menunggu. klaim. Nah, nanti kalau di tempat Anda balik aja ke counter, nanti kita bantu sama sales. Kita langsung informasikan tuh bang. 1/24 jam kita langsung informasikan tuh. Paling orang itu ngasih, kalau di malam hari, paling tidak orang itu ngasih infonya besok pagi. Oh. Tapi kalau waktunya masih panjang, misalnya kayak pagi atau siang hari, itu masih bisa kemungkinan sampai sore atau malam sudah dikabarilah sama mereka bosnya. Semua provider. Semua provider pak. Baik Telkomsel maupun Iya, semua provider. Excel, Tri, Axis. Kebanyakan kalau yang salah kode voucher, Tri Excel bang. Excel. Kalau Telkomsel jarang ya. Telkomsel jarang Mari. Yang paling respon salesnya biasanya Yang paling respon biasanya Excel. Excel ya, yang lain karena lambat. Nggak juga lambat sih. Mungkin kalau jam kerja mereka semua online sih, gampang, lebih mudah lah kita untuk berkomunikasi. Tapi kalau dia di atas jam 8, mungkin orang itu kan Jam sudah 8 malam. di luar jam kerja. Tapi kita bisa kalau di Nandar kan ada grupnya bang. Oh, ada Provider grupnya. ada grup. Oh, itu trik juga ya, Ndar ya. Jadi cepat langsung bisa komplain Iya. ya kan. Oh, Jadi di grup itu kita ada sales, ada MD-nya juga. MD apa pula tuh? Dia di atasan sales, semacam kepala sales dia tuh bang. Ada juga manajernya juga bang. Jadi begitu kita informasikan ke grup, di grup tuh kan semua baca, kan gitu. Jadi informasinya lebih cepat dia tuh bang. Oke. Kalau voucher ini kan rentan ya, artinya Iya. ini kan ada yang langsung dibawa pelanggan, ada yang minta gesekan ke kita. Nah, ada nggak yang nokoh-nokoh, Ndar? Bilang voucher udah masuk atau Ada juga Mari. ada apa pembeli nakal ya? Ya pembeli nakal itu kadang-kadang orang itu mungkin karena atau beli kan dipakai ke satu kartu, habis itu dibawa lagi dengan kartu lain, bahwasanya dibilang kode voucher belum terpakai. sudah terpakai tapi belum masuk kotanya. masuk. Nah, itu caranya kalau di tempat Anda kan udah ada apa namanya chip atau aplikasi yang sudah dikasih oleh sales atau provider masing-masing. Kita bisa cek lewat situ bang. Oh. Jadi lebih mudah. Jadi kalau misal dia mencoba main-main lah ya kan, kita bisa langsung input lagi si kode voucher Iya. itu, kita cek sudah masuk. atau belum. Bener. Nanti tertera tuh bang. Makainya jam berapa, ke nomor berapa, kuotanya berapa, semua tertera di situ. Jadi nggak hilang datanya. Iya. Kadang-kadang kan kita tahu pembeli ini kan macam-macam tingkahnya ya kan. Iya, karena Sementara kemarin penjualan- kejadian juga bang, smartfren bang, dia beli 2 untuk dikirim ke anaknya, dia bilang. Belilah dia 2 voucher. Terus dia bilang 1 voucher masuk, 1 lagi nggak masuk katanya, kan gitu. voucher apa nih? Voucher smartfren. Oh, smartfren. Oh, jadi Nandar mintalah kertas voucher yang tadi, terus kita informasikan ke sales. Sales informasikan ke pusat atau ke kantor kan. Nah, mereka kantor tersebut ngasih informasi dengan kode voucher sekian sudah masuk ke nomor sekian. Nah, ternyata 2 voucher tersebut sudah dimasukkan ke nomor yang sama, Bang Ari. Nah, dia bilang cuma 1 yang bisa. Ternyata begitu kita cek, bahwasanya voucher itu sudah digunakan dua-dua dengan nomor yang sama. Bisa kita cek di HP-nya juga ya. Dia kan Bang Ari nggak ngisi di counter. Dia kan ngisi untuk di luar, di rumah anaknya, dia bilang kan seperti itulah. Nah, tapi kan kertas voucher ini kan kita pegang nih Bang. Dia kan pegang kertas voucher nih. Ya kita mintalah kertas vouchernya, terus kita cek berapa nomor yang diisi di sana, kan gitu. Jadi dia kan informasi yang pembeli ini kasih informasi bahwasanya ini nomornya Bang, dia bilang gitu kan.
ya udah kita cek bahwasanya voucher yang dia isi 2 itu dengan nomor yang sama. Oh. Tapi semua provider rata-rata punya aplikasi itu ya. Punya Bang Ari, kita bisa cek pemakaiannya jam berapa, pengisiannya jam berapa, kuotanya berapa, itu semua aplikasi yang diberikan provider itu khusus untuk counter. Itu bisa untuk ngecek masa aktif semua Bang, dari voucher, kartu perdana, semua bisa kita cek dari situ Bang Ari. Oh, jadi sekarang udah nggak terlalu repot ya. Jadi Iya, meminimalkan kekeliruan kita, kemudian kalau ada yang coba main-main, nokoh dan segala macam ya kan. Biasanya kan pelanggan ini coba-coba dia kan. Iya. Makanya kalau kawan-kawan yang bisnis atau usaha counter harus lebih hati-hati untuk melihat kondisi yang ada. Apalagi voucher ini kan nggak bisa kita nggak bisa kita ingat satu persatu kan. nggak bisa Bang Ari. Tapi udah kita catat dan kita harus punya aplikasi itu, aplikasi chips itu untuk mengecek penggunaannya, memudahkan kita. Kemudian harus hati-hati juga kalau mau menggesek itu harus hati, jangan sampai koyak, jangan sampai angkanya hilang, Jangan gitu. sampai basah. Jangan sampai basah. Iya. Ya. Terus itu kalau untuk bagi pemula Bang Ari, kalau dia buka counter atau ada toko dia ingin buka counter itu wajib sebenarnya sih Bang, kita harus ada sales, harus ada aplikasi dari provider-provider yang sudah diberikan oleh masing-masing aplikasi tersebut. Kalau dia kan kadang-kadang kan ada gini enggak. Dia buka counter di rumah. Terus dia belinya sama kita nih, sama Kak Dita kan. Nah, itu kita kasih tahu aplikasinya memang disediakan langsung atau macam mana? Gini Bang Ari, kalau ada downline kita, namanya kan downline nih. Oke, kayak apa namanya? Kayak akar kita lah ya. Akar kita atau rekan bisnis kita lah kan gitu. Itu bisa kita bantu Bang Ari. Itulah kemarin juga ada seperti itu Nandar. Cuman Nandar udah kasih informasi ke dia, minta lagi kode voucher, minta vouchernya, nanti kirim aja ke kita, Bu, nanti kita bantu. Oh, berarti dia bisa ngecek sendiri juga, bisa kita bantu juga. Enggak, kalau yang belum ada aplikasi dia kan nggak bisa Bang Ari cek. Jadi karena dia belanja sama kita bantu Bang Ari, mempermudah downline kita lah, atau akar-akar atau dari rekan-rekan bisnis kita, gitu ya Bang Ari. Oh, jadi kebanyakan kalau yang kecil-kecil itu belum punya chip ya, belum punya aplikasi itu. Tapi kalau kayak kita yang sudah ada toko dan sudah beberapa tahun lah terjun ke bisnis ini, dikasih ya sama salesnya ya, wajib didaftarkan ya. Setiap kita mempunyai toko atau counter itu wajib mempunyai chip Bang Ari namanya, atau aplikasi yang sudah diberikan oleh provider. Nah, kalau kita tidak punya toko, itu sales atau provider itu tidak mau memberikan chip. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan Bang Ari. Contohnya misalnya ini Nandar udah toko, Nandar buat chip 2 atau 3. Bahwasanya toko Nandarnya ada 3 gitu, padahal toko Nandarnya 1. Jadi mereka menggunakan itu untuk mengambil bonus-bonus misalnya. Itu berarti nggak boleh. Kalau kita punya usaha counter ya jangan nokoh lah. Kalau memang tokonya 2 ya 1 chip lah kita bisa pakai gitu ya. Misalnya tokonya 2 boleh Bang. Jaraknya ada? Nggak ada jarak. Yang penting kita 1 chip itu 1 toko. 1 toko. Jadi kalau misalnya kita ada 2 chip atau 3 chip, ya misalnya kita ada 3 toko ya nggak apa-apa, 1 toko 1 chip. Kecuali 1 toko 3 chip nggak boleh ya. Itu namanya kita penjual yang nggak jujur juga. Karena di situ kan Bang, kalau biasanya pada mau akhir tahun, mau lebaran, ada cashback yang lumayan di situ Bang. Mereka tuh banyak disalahgunakan oleh counter atau ya yang inilah yang mau main-main lah ya, mau mendapat keuntungan yang besar tapi jalannya nggak benar ya. Jadi kawan-kawan yang tadi yang baru terjun atau sudah mulai terjun ya harus berhati-hati lah dalam menjual voucher ini, karena memang karena jumlahnya ribuan dan kita nggak bisa ingat satu-satu, banyak sekali kendala yang dihadapi. Tapi itu pun bukan berarti karena kendala kita terus menyerah kan, itu malah memotivasi kita dan menambah semangat kita untuk belajar ya kan. Jadi kawan-kawan tetap semangat untuk menjalankan usaha counternya. Ya, kita mari sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, supaya lancar-lancar, jangan sampai kendala-kendala yang
disampaikan Anda tadi terkait dengan kode voucher yang hilang, terkoyak, pelanggan yang nopo-nopo itu minim lah di toko kita. Jadi tetap waspada lah kita dalam berbisnis ini, kita nggak boleh lengah ya, Ndar ya. Iya. Nggak boleh lengah ya. Nah kalau lengah ya potensi kerugiannya cukup besar. Cukup besar. Mungkin ya lebih berhati-hati kita bang, gitu bang. Lebih berhati-hati, lebih kita kalau kita pada saat berjualan lebih fokus gitu bang Adi. Jadi kalau pada saat kita memberi voucher, memberi sesuatu lah untuk customer itu, kita harus lebih fokus bang. Kadang karena kita kurang fokus ke situ, bisa jadi nanti terjadi kesalahan ya, atau customer kita nggak ngerti karena kita nggak ada memberitahu, karena kita kurang fokus terhadap customer kita, jadinya ya buyar bang. Jadi malah kita rugi, jadi malah mau untung jadi buntung. jadi untung lah bang, itulah dia. Kawan-kawan, mungkin sekian ya video kami kali ini, dan sekali lagi jika dirasa bermanfaat mohon bantu share ya. Tetap semangat, tetap menjalankan usaha dengan niat-niat kebaikan, karena kami yakin tidak ada satu kebaikan pun yang dibalas dengan keburukan. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.